pada level psikologis tadi harus kita naikkan pada level G, cinta spiritual. Dan tadi saya ungkapkan bahwa indikasi orang yang sudah pada level ini adalah adanya kebahagiaan pada dirinya. Apa sih tanda-tanda orang bahagia dalam bekerja itu? Menurut saya pribadi paling tidak ada 4 tanda yang mencerminkan kita sudah bahagia atau belum dalam bekerja. Yang pertama, orang-orang yang bahagia itu dia merasa waktu berjalan cepat ketika dia bekerja. Dia menyatu, dia mengalir dengan pekerjaannya itu. Kalau saya boleh meminjam kata-kata seorang psikolog bernama Mihaly Csikszentmihalyi, orang yang bahagia dalam bekerja itu mengalami kondisi flow. Dia mengalir, dia menyatu dengan pekerjaannya itu. Bukan karena desakan tugas, bukan karena beban pekerjaan yang menumpuk, tetapi dia begitu menikmati, menyatu, include dengan apa yang dia kerjakan itu. Sehingga waktu yang sekian jam itu terasa singkat, terasa amat singkat dalam kehidupannya. Nah, ciri kedua ini, ciri pertama ini akan diikuti dengan ciri yang kedua. Ciri yang kedua dari orang bahagia dalam bekerja itu adalah dia murah dalam memberikan bantuan dan dia berlimpah energinya. Dalam neuroscience dibuktikan bahwa orang yang bahagia itu mengalami peningkatan reproduksi serotin di kepala, di otak. Sehingga kondisi inilah yang membuat dia kemudian berlimpah tenaganya, kaya dengan sumber daya. Sehingga ketika dia bekerja itu, dia tidak semata-mata bekerja berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Dia dengan mudah untuk memberikan bantuan kepada orang lain ketika tugas utama dia sudah dia selesaikan. Yang ketiga, orang yang bahagia dalam bekerja itu ditandai dengan kaya dengan inovasi, kaya akan kreativitas. Kalau kita melihat bagaimana sejarah kehidupan orang-orang hebat di muka bumi, maka banyak di antara mereka itu sangat kreatif. Mereka itu kaya dengan ide-ide besar yang sampai hari ini barangkali kita merasakan dampak dari ide perubahan yang mereka tawarkan itu. Nah, kalau kita melihat lebih jauh sejarah hidup mereka, ternyata mereka adalah orang yang begitu menikmati pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Sehingga saya sering berseloroh mengatakan bahwa orang yang bahagia dalam bekerja itu seperti anak kecil yang sedang bermain-main. Suatu sore, seorang ibu memanggil anak yang sedang bermain itu. Dia mengatakan, "Ayo nak pulang mandi." Tapi jawaban seorang anak kecil ketika disuruh ibunya semacam itu, entar bunda, entar umi, dan kata-kata yang lainnya yang mencerminkan betapa dia enggan meninggalkan pekerjaannya itu, yaitu bermain. Coba bayangkan betapa hebatnya ketika kita bekerja itu dengan etos seperti anak kecil ini. Kita bekerja seperti sedang bermain-main. Bermain-main lalu mendapatkan penghasilan. Enak bukan? Nah, kemudian akhirnya ciri yang keempat orang yang bahagia dalam bekerja itu adalah dia ramah kepada siapapun yang berhubungan dengan dia. Orang yang ramah akan mudah tersenyum, akan mudah menyapa, akan mudah mengerjakan sesuatu yang selama ini barangkali banyak berat dirasakan oleh banyak orang. Nah, tentu saja indikator yang paling dasar dari orang yang ramah itu adalah murah senyum. Sekali lagi, kalau saya boleh meminjam pendapat psikologis, bahwa senyum itu ternyata memiliki perbedaan. Senyum sejati disebut sebagai senyum duseni, ya. Kenapa? Karena ini senyum para rohaniawan yang ketika mereka tersenyum itu betul-betul mencerminkan ketulusan. Ada garis di matanya, alisnya turun ke bawah, lalu senyumnya terlihat dengan semangat yang sangat tulus. Lawannya adalah senyum Pan-Amerikan, senyum penuh kepalsuan. Kenapa disebut senyum Pan-Amerikan? Karena senyum ini berangkat dari nama maskapai di Amerika Serikat yang sekarang sudah bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena krunya senyumnya senyum yang palsu. Nah, tentu saja senyum yang begini tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang bahagia. Maka sahabat Ambon Hati, kita ini harus bekerja dengan penuh kebahagiaan. Tapi sekali lagi, kebahagiaan yang akan kita peroleh ketika kita mendasarkan pekerjaan kita itu atas dasar cinta. Tapi bukan sembarang cinta,
tapi cinta yang berada pada level tertinggi, yaitu cinta spiritual atau cinta. Nah, ikhlas yang ketiga, setelah tadi kita mengungkap tentang ikhlas karena Allah, ikhlas untuk Allah, masih ada ikhlas yang ketiga. Ikhlas yang ketiga ini adalah ikhlas atas milik Allah. Artinya apa? Orang yang bekerja ikhlas atas milik Allah, atas sadar betul bahwa apa yang dia sekarang miliki, amanah yang dia emban, itu sebenarnya adalah titipan dari Allah. Ilustrasi yang paling pas menggambarkan orang yang seperti ini adalah seperti juru parkir. Mohon maaf, kita bisa melihat juru parkir itu, kendaraannya begitu banyak, mobilnya banyak, motornya banyak. Dan ketika sang pemilik mengambil mobil atau motor itu, apa jawaban juru parkir itu? Silahkan, monggo, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya seperti itulah orang yang hidup pada dimensi ikhlas yang ketiga ini. Yang dia menyadari betul bahwa sebenarnya dia tidak memiliki sesuatu yang benar-benar hakiki. Jabatannya, kedudukannya, karyawan-karyawannya, apapun yang ada dia peroleh selama bekerja itu sebenarnya adalah titipan Allah. Bahkan dirinya pun sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang ikhlas atas milik Allah ini pada akhirnya memiliki sifat kesabaran. Ketika dia harus diambil jabatannya, diberikan pada orang lain, ketika dia harus mutasi, ketika dia harus pindah pekerjaan dan lain sebagainya, maka dia ringan dalam mengerjakan itu semua. Nah, sahabat lembut hati yang berbahagia, inilah ikhlas sebagai simbol atau sebagai dasar kita di dalam bekerja. Bekerja adalah pekerjaan yang mulia di dalam Islam. Tetapi pekerjaan dalam Islam tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencukupi kebutuhan keluarga, lebih dari itu sebagai sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.